tes yang kepanasan bisa cari yang ini Bu, teduh, betul nopo-nopo. Kepanasan Pak. Oh, Di ladang sana ya lebih panas lagi. lebih Udah panas biasa, lagi. ya. Masya Allah. Oh, udah biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak ini Bu? Dengar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak, para ibu, gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Ya, moga-moga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sedikit kami ingin saling menguatkan antara satu dengan yang lain, karena tentu kita ketika mendapatkan ujian dan cobaan musibah bukan hanya sekedar butuh makanan dan minuman, tapi yang lebih penting adalah kita mendapatkan penguatan iman, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap sabar. Jangan sampai ada yang stres, ya, galau, apalagi bunuh diri, ya, gara-gara apa? Diberi ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti nguji hamba-hambanya. Ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa panik, takut. Nah, pas lagi ada bencana, kemarin pada takut apa enggak? Takut. Itu ujian dari Allah SWT. Ya, walju, lapar. Ya, alhamdulillah tadi kayaknya nggak ada yang lapar ya. Alhamdulillah. Ya, semuanya alhamdulillah bisa mendapatkan bantuan dari saudara-saudara kita yang lain, karena memang kita adalah bersaudara, sesama muslim itu saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Ya. Tapi mungkin juga kita kekurangan ekonominya, hilang harta kita, rumah kita, duit kita, ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal wal anfus, hilang orang-orang yang kita cintai. Mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita, mungkin anak kita, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kemarin yang seminggu yang lalu ada anak, orang tuanya, bapak ibunya meninggal. Ada yang suaminya meninggal, istrinya alhamdulillah selamat. Macam-macam. Ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tegar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Makanya kita menghadapi ujian ini, menghadapi musibah ini, satu, harus sabar, harus kuat, ya, harus sabar. Kalau kita nggak sabar, bahaya. So stres, tambah repot malah, masuk rumah sakit jiwa malah, ya, atau malah bunuh diri, ya, malah bunuh diri, malah gantung diri, apa malah ngombe baygon, tambah repot maneh malah dosa dan masuk neraka, wal iyadu billah. Maka kita harus sabar. Itu nomor satu. Yang kedua, kita harus, ya, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa artinya husnudzon? Yaitu berbaik sangka bahwa musibah-musibah ini akan menjadikan kita lebih baik lagi, semakin dekat sama Gusti Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin selama ini salate sing bolong-bolong, nah diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang selama ini kita masih males-malesan kalau ibadah, ya mari setelah peringatan Allah Subhanahu wa taala kita semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semuanya adalah teguran dari Allah kepada kita atas dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah SWT, tidaklah menimpa kalian musibah kecuali karena dosa-dosa kalian. Nah ini, jadi Allah menimpakan musibah demi musibah itu sebabnya apa? Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Ini bukan cuma sekedar fenomena alam saja, bukan kebetulan saja, tapi ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya supaya lebih baik lagi. Makanya sebagian ulama mengatakan musibah yang membuat dirimu semakin dekat sama Allah itu lebih baik daripada kamu dimanjakan dengan kenikmatan-kenikmatan yang melalaikan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari para bapak, para ibu, dengan adanya musibah ini kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya ingin menyampaikan, ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Dan nanti tolong diperhatikan, insya Allah setelah nanti saya menyampaikan akan ada pertanyaan, kuis. Nanti siapa yang bisa jawab, insya Allah akan ada hadiahnya, hadiah uang, insya Allah. Ya. Para bapak, para ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa musibah itu sebabnya adalah apa tadi? Dosa-dosa. Nah, pertanyaannya, dosa apa yang menjadikan ya penyebab ya bencana? Satu, dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dosa syirik? Syirik itu artinya kita beribadah kepada selain Allah. Kita ini bapak-bapak, ibu-ibu diciptakan oleh Allah di dunia untuk ibadah. Ya, kita diciptakan oleh Allah bukan cuma sekedar cari uang untuk bersenang-senang, bukan. Tapi kita diciptakan oleh Allah di dunia ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan sangu kita, bekal kita untuk nanti kalau kita mati. Ya. Nah ini. Lah kalau ada orang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wah ini namanya dosa syirik, dosa besar, paling besar yang bisa mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan nyembelih untuk selain Allah, doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini enggak boleh. Ini dosa besar yang bisa mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, dosa apalagi? Dosa kalau kita menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Rasulullah nyuruh kita enggak melakukan. Rasulullah melarang kita malah nerjang. Nah, ini juga termasuk ya penyebab apa? Bencana. Ya, makanya kita harus nurut sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak nurut, ya ngeyel, bandel, ya kita nanti akan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dosa apa? Dosa khomer, zina, omben-omben, ya, zina. Nah, ini adalah dosa pengundang bencana. Ma dhahara zina war riba fi qaumin illa stahallu bi anfusihim iqaballah. Tidaklah merajalela zina dan riba
di suatu kaum kecuali mereka mengundang bencana Allah. Ya, maka jangan sampai nih ya kita terjatuh dalam dosa zina, dosa omben-omben, ya, minum khamar dan sebagainya. Taib. Mati. Juga di antara pengundang bencana juga adalah kalau kita itu zalim dan durhaka sama orang tua. Ini mengundang bencana. Sintani yu'ajjiluhumullahu fid dunya. Ada dua dosa yang akan disegerakan azabnya oleh Allah di dunia. Al-bahyu wa uququl walidain. Yaitu zalim sama orang. Zalim sama orang itu apa? Misalkan ya ngambil hartanya orang, suka menyakiti orang lain. Nah, ini bahaya. Demikian juga durhaka sama orang tua. Ini juga dosa pengundang bencana. Ya, wani sama orang tua, bentak-bentak sama orang tua. Nah, ini termasuk pengundang bencana. Makanya anak-anak harus kita didik untuk berbakti sama orang tuanya, akhlaknya, adabnya harus diajari yang baik. Nah, ini dosa-dosa pengundang bencana. Nomor 1 tadi apa? Syirik kepada Allah SWT. Ya, nomor 2 omben-omben, zina. Yang ketiga ya apa? Ya, zalim sama orang, ya, zalim sama orang, durhaka sama orang tua, kemudian menyelisihi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana Ustadz supaya kita nggak kena bencana? Ya, ada 4 amalan juga yang kalau kita lakukan, insya Allah Allah akan melindungi kita dari bencana. Nomor 1 ya tauhid. Tauhid itu artinya apa? Kita beribadahnya sama Allah saja. Ya, beribadahnya sama Allah saja. Jangan sampai malah beribadah kepada selain Allah. Maka nggak boleh kita percaya sama tahayul, khurafat, ya, dukun lah, ya, atau percaya gunung itu ada penunggunya lah, ya, sehingga kirim sesajen kepada mereka, tumbal, ya, nggak boleh. Ibadah hanya untuk Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja kami minta pertolongan. Jadi minta pertolongannya hanya kepada Allah SWT. Karena yang nurunkan bencana Allah, yang bisa mengangkat bencana hanya Allah saja. Maka kita bergantung hanya kepada Allah saja. Ini nomor 1. Ya, yang kedua doa. Ya, doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan remehkan doa. Ya, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Nabi, ad-du'a'u yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat, bisa menangkis bencana, ya, dan bisa menghilangkan bencana. Menangkis berarti sebelum terjadi, ya, supaya tidak terjadi. Dan menghilangkan berarti sudah terjadi supaya diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, banyak doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dilindungi dari bencana, ya. Jangan lupa doa, terutama di waktu-waktu yang mustajab, saat antara adzan dan qomat, antara ketika turun hujan, sepertiga malam terakhir, ketika kita sujud, ya, banyak doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, supaya kita enggak, ya, diberi cobaan, ya, bencana sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun sama Allah, karena kita ini banyak dosanya, ya. Kalau kita banyak istighfar kepada Allah, ngakui kalau kita ini banyak dosanya, insya Allah Allah akan melindungi kita. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum kalau mereka itu banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak istighfar.
astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, karena kita memang banyak dosanya. Dan yang terakhir adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perbanyak baca Quran, perbanyak sholatnya, perbanyak zikirnya, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena zikir itu bisa menjaga kita dari bahaya. Zikir itu bisa melindungi kita dari bencana. Maka jangan lupa untuk banyak zikir. Sholat itu zikir, baca Quran itu zikir, sholawat kepada Nabi itu zikir. Ya, nah, jadi jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini 4 amalan kalau kita lakukan, insya Allah Allah akan apa? Melindungi kita dari bencana. Nomor 1 tadi apa? Ya, nomor 1 adalah tauhid. Nomor 2 doa. Nomor 3 apa lagi? Ya, istighfar. Dan nomor 4 adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu saya kira yang bisa disampaikan. Paham nggih? Nah, untuk ngetes paham apa tidak, maka kita tanya. Insya Allah. Nanti siapa yang bisa jawab, nanti insya Allah akan ada bonusnya. Ya, ada hadiahnya. Taib.